kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Api hidup, lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu. Rahimku hidup abadi, dalam siara aku berserah. Anak-anak yang tercerai berai dirangkul putra-Mu terkasih. Api hidup, lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu. Rahim kehidupan abadi, dalam siara aku berserah. Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harap. Langit bumi diperbaharui, roh yang hidup menembus penghalang. Api hidup, lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu. Rahim kehidupan abadi, dalam siara aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kiblatlah datang. Putra Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan. Api hidup, lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu. Rahim kehidupan abadi, dalam siara aku berserah.
Puji syukur 319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana pada hari Minggu biasa ke-29 ini, bersama seluruh gereja kita pun merayakan hari Minggu Misi Sedunia yang ke-99. Dan Injil hari ini menampilkan perumpamaan Yesus tentang seorang janda yang dengan tekun meminta keadilan kepada hakim yang tidak adil. Ketekunan janda itu menggambarkan sikap iman yang tidak pernah menyerah. Sebuah iman yang selalu berharap kepada Allah sekalipun menghadapi banyak kesulitan. Demikian juga kita para murid Kristus dipanggil untuk menjadi pembawa pengharapan di tengah dunia yang sering ditandai dengan ketidakadilan, penderitaan, dan keputusasaan. Bapa Suci Paus Leo ke-14 dalam pesan Hari Minggu Misi Sedunia tahun ini menegaskan bahwa Yesus sendiri adalah misionaris pengharapan sejati. Dialah teladan kita dalam menghadirkan penghiburan Allah bagi semua bangsa. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mempersiapkan diri hati kita untuk perayaan suci ini. Seraya mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Juga kita membawa dalam doa kita pada kesempatan ini, mensyukuri segala rahmat Tuhan bagi kita, pengalaman kehidupan kita masing-masing. Utamanya bersama saudara-saudara kita yang merayakan hari ulang tahunnya. Bersama keluarga kita bersyukur atas rahmat ulang tahun dari Bapak Yohanes Sampe yang merayakan hari ulang tahun yang ke-93.
pada tanggal 10 Oktober dan bersama dengan anak terkasih Suster Anita sampai yang merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 17 Oktober genap 51 tahun, dan juga bersama dengan Suster Sandra Sofit SJMJ yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Pimpinan Societas Suster-Suster JMJ, bahwa dalam doa-doa kita mereka juga terlibat dalam seluruh karya pelayanan di paroki kita ini, serta bersyukur bersama dengan wilayah 1 Paroki Andalas yang sudah 1 tahun terbentuknya KOR wilayah ini. Semoga semangat pelayanan semakin dihidupi dalam kuasa kasih Tuhan, serta tetap memberikan doa-doa kita mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Oma Caroline, saudari kita Audrey, dan pasti masih banyak yang lain. Serta mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang sudah berpulang. Bapak Eka Darmadie Lie yang sudah 1 tahun meninggal, dan juga keselamatan kekal kebahagiaan bagi George Lengkong. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan, mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau.
marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengutus putramu Yesus Kristus sebagai misionaris pengharapan bagi dunia. Kami mohon kobarkanlah dalam diri kami api Roh Kudus, agar kami setia menjadi pembawa pengharapan di tengah segala bangsa melalui doa, kesaksian hidup, dan pelayanan misioner. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh
akan terlelap dan tidak akan tertidur, penjaga Israel. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, tidak pula bulan pada waktu malam. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyertaannya dan demi kerajaannya. Wartakanlah sabda Allah. Siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sabdalah itu hidup, kuat dan tajam. Ia sanggup membedakan pertimbangan
Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu Misi Sedunia ini, pada tahun Yubileum 2025, yang tema pokoknya adalah pengharapan, Spes Not Confunded, Paus memilih tema misionaris pengharapan di antara segala suku bangsa. Dan tema ini mengingatkan setiap murid Kristus dan seluruh gereja, komunitas orang-orang yang dibaptis, akan panggilan mendasar kita untuk menjadi pembawa pesan dan pembangunan pengharapan dengan mengikuti jejak Kristus. Paus berharap bahwa masa ini akan menjadi masa penuh rahmat bagi setiap orang bersama Allah yang setia, yang telah melahirkan kita kembali di dalam Kristus yang telah bangkit kepada suatu pengharapan yang hidup terus-menerus. Di sini Paus ingin mengingatkan beberapa unsur relevan dari identitas misioner Kristiani, sehingga kita dapat membiarkan diri dibimbing oleh Roh Allah dan dibakar dengan semangat kudus untuk masa baru evangelisasi gereja yang diutus untuk menghidupkan kembali pengharapan dalam dunia yang dinaungi oleh bayang-bayang kegelapan. Dan ini menjadi keprihatinan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Untuk itulah Paus kita mengingatkan supaya kita sungguh-sungguh tetap fokus pada dasar iman kita di dalam jejak Kristus sebagai pengharapan kita. Kemudian bagaimana jejak Kristus itu sungguh-sungguh menjadi semangat hidup kita dalam mengalami kehidupan kita manusia biasa. Maka kita membuka hati kita dan merelahkan diri kita untuk kita serahkan dalam kesatuan gereja. Sehingga poin yang kedua adalah umat Kristiani, pembawa dan pembangun
harapan di antara para bangsa. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sebagai pengikut Kristus sungguh diharapkan untuk menjadi garam dan terang, sehingga kita boleh menjadi pelopor untuk pembaharuan misi pengharapan di mana kita diutus oleh Tuhan sendiri. Itulah isi ringkas dari pesan Bapa Suci untuk hari Minggu Misi Sedunia di tahun 2025 ini. Bagaimana hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Maka beberapa refleksi yang boleh saya tuangkan pada kesempatan ini berangkat dari isi bacaan pada kesempatan ini dan apa yang ingin diharapkan oleh Paus kita sehubungan dengan misionaris pengharapan di antara segala suku bangsa. Dalam bacaan pertama Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tentu menjadi pertanyaan bagi kita apa yang sungguh-sungguh menjadi semangat dan jiwa dari kehidupan hidup beriman kita. Tidak ada cara lain selain di dalam doa dan persatuan sepenuhnya dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus lewat Ekaristi yang senantiasa menjadi kekuatan kita. Kalau hidup iman kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih kita tidak tandai dengan doa dan harapan, maka iman akan menjadi layu. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Yosua dalam menghadapi peperangan. Lalu Musa bersama dengan Yosua dan Amalek. Kita dengarkan bahwa ada prinsip di dalam kalangan pada saat itu, bahwa setiap suku dan bangsa mempunyai Allah masing-masing. Sehingga dalam menghadapi peperangan pun selalu dipercaya dan diyakini bahwa Allah ikut campur tangan untuk menghadirkan Allah dan sungguh-sungguh mengakui hal itu. Kita dengarkan dalam bacaan tadi, apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Apa yang ingin disampaikan? Berdoalah senantiasa, angkatlah tangan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Sang Kuasa. Bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, hal ini hanya bisa dibuat kalau kita mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah dalam setiap pengalaman kehidupan kita masing-masing. Saya rasa katekese yang kita dapatkan mengingatkan kita akan pengalaman kita bersama dengan Allah Sang Sumber kehidupan. Kita memaknai dan memahami hal itu melalui pendampingan mungkin, atau mungkin secara langsung saja kita hayati lewat pengalaman-pengalaman kecil kita melalui orang tua kita, lalu kita dibaptis. Kita mengakui Yesus sebagai juru selamat dan jalan keselamatan bagi kita. Maka dalam jejak Kristuslah pengharapan itu sungguh-sungguh akan berakar. Kalau kita memaknai akan hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apa yang dikatakan di dalam diri Yesus Kristus kita harus sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa dalam sejarah karya keselamatan Bapak Ibu Saudara terkasih berpuncak pada pribadi Yesus Kristus. Dan dengan demikian puncak pewartaan sabda itu sempurna di dalam dirinya. Dia bukan hanya menyampaikan karya penyelamatan bagi dunia ini, tetapi dia memberikan kabar sukacita itu dari dalam dirinya sendiri. Maka kalau kita membuka di dalam kitab suci, kita bisa menemukan di dalam sinagoga di Nazaret, Yesus mewartakan penggenapan kitab suci pada hari ini di dalam kehadiran historisnya, sejarahnya. Dengan demikian Yesus menyatakan bahwa dialah yang diutus oleh Bapa dengan pengurapan Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah
dan untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan bagi seluruh umat manusia. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita menerima Dia sebagai pokok keselamatan kita, pokok anggur yang benar, dan masih banyak hal-hal lain. Nah, dia datang ke dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara terkasih sebagai putra Allah sendiri, tetapi rela dan mau mengambil bagian di dalam segala keberadaan kita seluruh umat manusia, termasuk kelemahan, kekurangan, dan ketidakberdayaan, kecuali di dalam hal dosa. Lalu dia lahir dari seorang wanita, seorang perawan Maria, tumbuh dan berkembang di dalam keluarga, mengalami suka dan duka kehidupan, dan dalam pengalaman suka dan duka kehidupan itu, dia tak jemu-jemunya untuk menyatakan kemuliaan Bapaknya. Dia pergi berkeliling untuk berbuat baik dan menyembuhkan semua orang dari kejahatan dan dari si jahat itu. Ikut menghadirkan dirinya di dalam orang-orang yang sungguh menyadari dirinya sebagai orang yang tidak berdaya dan orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kita melihat bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh hadir bagi mereka yang dikucilkan oleh masyarakat di sekitar. Mereka hadir di tengah-tengah orang yang melempari perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dia datang kepada pendosa yang merasa dirinya tidak layak. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam situasi ekstrim kehidupan, dia sungguh-sungguh hadir untuk menyatakan itu. Dan kita percaya akan semua yang telah terjadi dalam dirinya. Dan melalui para murid Bapak Ibu Saudara terkasih yang diutusnya kepada semua bangsa, dan secara spiritual disertai olehnya, Tuhan Yesus melanjutkan pelayanan pengharapan bagi umat manusia. Maka sampailah kepada kita hal itu. Maka lewat itu juga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita mengambil bagian untuk mau dan ingin juga melanjutkan karya itu, sehingga kita sebagai umat Kristiani, sebagai pembawa dan pembangun harapan di antara bangsa, mau dan ingin untuk semakin memperbaharui akan hal itu. Sehingga terjadilah di tengah kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di wilayah kita masing-masing di paroki, kita membentuk berbagai komunitas-komunitas yang memungkinkan bagi kita untuk boleh menghadirkan secara konkret apa yang ingin diserukan, yaitu menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah masyarakat kita. Moga-moga semua saja yang kita bentuk di paroki kita ini sungguh semakin menjadi tanda. Kita mulai dari yang paling awal, sekolah minggu yang setiap saat menjadi bagian kehidupan kita, tentu menjadi perhatian kita bersama. Di awal-awal mereka ini sungguh memiliki semangat yang sangat misioner, tentu dengan kapasitas dan keberadaan di bawah pendampingan penyertaan. Maka mari bersama dengan pendamping senantiasa juga menyatakan hal itu, dan mereka mengambil bagian pada kesempatan ini. Berbagai kelompok-kelompok di paroki kita, ada kelompok PPA, ada kelompok orang muda, ada kelompok ibu-ibu, lalu mungkin dibentuk juga berbagai kelompok-kelompok, kelompok Legio Maria, kemudian lansia malah. Dan sepertinya awalnya itu dari anak-anak dan dari lansia, semangat misioner ini kelihatan sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang terus-menerus dihidupi. Yang menjadi keprihatinan kita sekarang ialah di antaranya itu, di tengah-tengahnya selain PPA yang katakanlah sungguh menjadi suatu pengharapan, kelompok orang muda sebenarnya diharapkan untuk boleh menjadi tanda misioner, menghadirkan kemuliaan Tuhan karena merekalah yang punya kemampuan dalam soal tenaga,
Tetapi seringkali hal ini menjadi hilang, bukan hanya di paroki kita, tetapi juga di paroki-paroki lain, bahkan di antero dunia ini. Persoalannya ialah kenapa hal itu bisa terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sungguh menjadi suatu keprihatinan kalau hal ini menjadi hilang. Di dunia barat, sumber misionaris yang menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah masyarakat kita awal mula. Sekarang juga hal itu semakin lesuh dan letih. Lalu tentu menjadi pertanyaan kita bersama, utamanya para pelaku, apa yang salah dalam menghadirkan kemuliaan Tuhan? Kiranya inilah yang menjadi bagian permenungan kita. Mungkin kita tidak sama-sama menghadirkan dalam situasi lewat kelompok-kelompok yang ada. Mungkin justru kelompok-kelompok yang ada malah akan semakin menjauhkan satu sama lain. Sungguhkah kelompok-kelompok yang dibentuk menjadi perekat satu sama lain untuk berjalan bersama sinodal dalam menghadirkan kemuliaan Tuhan? Atau justru membentuk kelompok untuk mau mengeksiskan identitas dan diri kita? Akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau hal itu yang terjadi, maka kita bisa kembali kepada hal yang lebih mengikat kita dalam dunia ini. Kita melakukan segala sesuatu hanya sebatas aturan dan hukum saja. Tetapi kita tidak mau tumbuh dan berkembang dengan segala refleksi dan pengalaman kehidupan kita untuk sungguh menghadirkan yang terbaik. Maka saya berharap mari kita bersama-sama merefleksikan dan merenungkan hal ini. Moga-moga di tahun 2025, di mana kita akan merayakan lagi pesta pelindung kita, di mana pelindung kita adalah Yesus Kristus, Raja semesta alam, sungguh semakin merajai kita untuk pertama menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah masyarakat kita dalam kerjasama yang baik. Hidup solider satu sama lain, disemangati oleh semangat persaudaraan. Kita berusaha untuk memupuk komunitas, kelompok-kelompok yang muncul untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan, dan jangan kita menghambat hal itu, tetapi berusaha sekuat kemampuan. Dan dengan demikian kita berharap bahwa komunitas-komunitas yang ada akan semakin mengikat kita bersatu untuk menghadirkan yang terbaik bagi setiap orang dalam karya pelayanan kita. Karena berkat iman yang kita miliki kepada Yesus Kristus, kita didorong untuk hal ini. Maka penutup dari itu, Bapak, Ibu, saudara terkasih, mari kita mengarahkan diri kepada Bunda Maria, Bunda Yesus Kristus, pengharapan kita. Kepadanya kita percayakan doa kita untuk tahun jubileum ini dan untuk tahun-tahun yang akan datang. Semoga cahaya pengharapan Kristiani menerangi setiap orang sebagai pesan cinta kasih Allah yang ditujukan kepada semua orang. Dan semoga gereja bisa memberikan kesaksian yang setia akan pesan ini di segala penjuru dunia. Itulah pengharapan dari Paus kita. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari, kita telah mendengarkan sabda mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Allah, Engkau menghendaki agar kami menjadi saksi
dan pewarta Injil-Mu kepada segala bangsa di segala zaman. Pada hari Minggu misi ini, kami datang kepadamu dan menyampaikan permohonan-permohonan kami dengan menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Gereja Kudus, semoga gereja semakin setia pada perutusannya sebagai saksi Kristus dengan rendah hati, menjadi tanda kasih dan pengharapan di tengah bangsa-bangsa. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan tanah air Indonesia, semoga para pemimpin bangsa dapat bekerja dengan jujur, tulus dan adil demi kesejahteraan rakyat, sehingga tercipta kehidupan yang bersama yang damai, bersatu dan penuh pengharapan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris di seluruh dunia, semoga para misionaris yang diutus ke berbagai bangsa selalu diteguhkan oleh Roh Kudus, dijauhkan dari rasa putus asa, dan dipenuhi dengan sukacita dalam pelayanan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para penderma misi, semoga para penderma yang dengan murah hati mendukung karya misi gereja senantiasa dianugerahi berkat yang melimpah dan sukacita sekarang ini dan dalam kehidupan abadi nanti. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris yang telah meninggal di tanah misi, semoga mereka bersukacita dalam kehidupan kekal dan teladan kesetiaan serta totalitas hidup mereka bagi Allah dalam karya misi, membangkitkan semangat dan panggilan misioner bagi komunitas kita. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak dan remaja misioner, semoga semakin banyak anak dan remaja berani menjadi saksi Injil, menabur kebaikan, membangun persaudaraan sejati, dan menjadi pesiara pengharapan dari hati ke hati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berhimpun di sini, semoga perayaan Ekaristi ini menyalakan kembali semangat misioner dalam diri kita, agar dengan doa, kesaksian, dan pelayanan nyata, kita mampu menghadirkan pengharapan Kristus di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih bersyukur atas rahmat ulang tahun yang Kau anugerahkan kepada orang tua saudara-saudara kami, utamanya bagi Bapak Yohanes Sampe, Suster Anita Sampe, dan Suster Sandra Sufit, yang Kau perkenankan hari ulang tahunnya pada kesempatan di bulan Oktober ini. Semua rahmat usia yang Kau percayakan kepada orang tua saudari-saudari kami ini semakin membuat mereka sehat walafiat, tetap semangat dalam seluruh kehidupan, dan senantiasa semakin teguh dalam iman pengharapan untuk mengarahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu lewat karya pelayanan, tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada mereka semua. Bila kedamaian kebahagiaan senantiasa menjadi bagian kehidupan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa mensyukuri rahmat berkat-Mu yang selalu Kau nyatakan bagi kami untuk mempersekutukan diri satu sama lain dalam kelompok-kelompok komunitas. Utamanya bersyukur bersama dengan KOR Wilayah 1 yang jalan dengan baik selama 1 tahun ini. Karena kuasa Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan mereka semua, sehingga mereka merelakan waktu, menyediakan dirinya untuk senantiasa
mau berkumpul bersama dan latihan bersama untuk semakin memuliakan Dikau dalam kebersamaan kami, terlebih dalam pelayanan di dalam gerejamu mengambil bagian. Biarlah dengan kekuatan Roh Kudus sendiri semakin meneguhkan mereka, menguatkan, mempersatukan mereka, sehingga dalam setiap langkah kehidupan setiap anggota semakin menemukan kekuatan untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau dan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon kekuatan rahmat penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Bersama dengan mereka yang merawatnya, semoga mereka yang sakit Kau teguhkan, Kau kuatkan, dan Kau sembuhkan, Kau berikan yang terbaik bagi mereka. Yang melayaninya senantiasa Kau kuatkan dalam iman pengharapan kepadamu, untuk semakin menyatakan kebaikan-Mu bagi mereka yang sungguh membutuhkan, utamanya yang sakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Baginda Tuhan, dalam seluruh pengharapan kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal, utamanya Bapak Eka Darmadie Lie dan juga George Lengkong. Semua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan perjuangkan perserahan di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Senang dapat Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku, mengikuti kehendakmu demi kaluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur beserta ungkapan syukur dan semua permohonan kami kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhan, baru dan berlaku.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang dari hadirat-Mu pada kesempatan ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik,
Kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan kudus-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan rohani. Semoga santapan suci ini meneguhkan kami untuk menjadi pesiar pengharapan yang dengan rendah hati menghadirkan kasih-Mu kepada setiap orang di antara segala bangsa. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 18 dan 19 Oktober 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 11-12 Oktober 2025 sebesar Rp17.531.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp12.565.000. Kolekte misa requiem Rp640.000. Gerbu bulan September Rp1.040.000. Sumbangan dari CH Rp1.000.000. Kristina Bajang Rp1.000.000. Koreksi pengumuman kolekte minggu lalu. Kolekte misa perkawinan Calvin dan Jaslyn Rp5.000.000. Kolekte misa perkawinan Richard dan Marcelina Rp851.000. Kolekte misa perkawinan Eliezer dan Desi Rp371.000. Kolekte misa perkawinan Kevin Gani dan Erika Rp1.300.000. Kolekte misa requiem Rp400.000. 2. Akan saling menermakan sakramen perkawinan Andreas Novan Adrian dengan Meriana Sarwuna, pengumuman ketiga. Moses Rawin dengan Octavia Mariana, pengumuman ketiga. Alwi Lokman Jaya dengan Sabrina Tanjung, pengumuman kedua. Fidelis Aprieli Daya dengan Jerianti Tandirau, pengumuman kedua. Nikolaus Pedro Mbu dengan Febriani Yuliana Seda, pengumuman pertama. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di Aula Lantai 1. Keempat, sehubungan dengan pembagian sembako yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2025, maka Seksi Sosial Paroki Kristus Raja Andalas menyampaikan bahwa syarat bagi penerima sembako ialah 1. Keluarga prasejahtera, 2. Berdomisili di wilayah Kristus Raja Andalas dan terdaftar, 3. Harus memiliki kartu keluarga Katolik Biduk, dan yang keempat, yang tidak memenuhi syarat di atas mohon maaf tidak dilayani. Kelima, Sabtu 1 November 2025 adalah Hari Raya Semua Orang Kudus yang disamakan dengan hari Minggu. Misa akan dilaksanakan pada tanggal 1 November yaitu pukul 6 pagi di kapel dan pukul 18.00 sore. Yang keenam, Minggu 2 November 2025 adalah hari peringatan arwah semua orang beriman. Misa akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal misa hari Minggu, yaitu pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 17.00 sore. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada umat sudah bisa mengumpulkan nama-nama orang tua dan saudara-saudari yang telah meninggal dunia yang akan dikumpulkan di kantor sekretariat pada pukul 8 pagi sampai 13.00 siang untuk diinput. Terakhir pengumpulan hari Kamis 30 Oktober 2025. Mohon diperhatikan bagi yang memasukkan nama keluarga yang akan didoakan agar menyesuaikan dengan jadwal misa yang akan diikuti. Ketujuh, kami dari komunitas Kerahiman Andalas menjual rosario kerahiman lengkap dengan buku doa, yang mana hasil dari penjualan rosario ini
akan digunakan untuk kegiatan komunitas Kerahiman Andalas. Kiranya segenap umat tergerak hati untuk memberi rosario ini. Bunda Maria senantiasa mendoakan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Marilah kita berdoa. Doa Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia tahun 2025. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui peristiwa Pentakosta, Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul. Semoga Roh Kudus-Mu selalu membimbing para uskup pengganti para rasul dan menuntun gereja untuk bersaksi di segala zaman dalam nama Yesus Putra-Mu. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang mempertemukan kami sebagai gereja-Mu dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin dan mengarahkan kami dengan bijaksana. Berkatilah kami umat beriman, agar kami dapat saling mengasihi, sebagaimana Engkau mengasihi kami, dan melayani dengan sukacita dan kerendahan hati. Hadirlah di antara kami, untuk membimbing dan menginspirasi kami dengan kebijaksanaan-Mu. Agar kami terus bertumbuh dalam persekutuan, berani bersaksi dalam iman, dan berjalan bersama mewartakan Injil kepada dunia. Dalam kesatuan dengan para uskup, gembala kami para imam, biarawan-biarawati, keluarga-keluarga dan segenap umat Allah yang telah dibaptis, semoga kami berjalan bersama sebagai persiara pengharapan yang hidup dari satu tubuh dalam terang salib Kristus, satu-satunya pengharapan yang menyelamatkan. Pujian dan kemuliaan bagi-Mu ya Bapa, yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita tutup, perkenankan sekali lagi mengingatkan kepada kita untuk perayaan Pesta Semua Orang Kudus dan perayaan doa arwah seluruh umat beriman jatuhnya pada hari Sabtu dan hari Minggu, sehingga kita jauh-jauh sebelum sudah mengumumkan supaya kita sungguh menyesuaikan situasi dan keadaan ini. Karena perayaan Semua Orang Kudus itu disamakan dengan perayaan hari Minggu, jatuhnya pada malam Minggu, dan kita sudah mengadakan perayaan biasanya pada saat itu. Tetapi untuk kali ini karena bacaan tetap kita ikuti hal itu, sehingga perayaan Semua Orang Kudus itu dibuat 2 kali, jam 6 pagi sebagai misa harian tentunya, dan tetap di dalam doa, dan sorenya dalam kebersamaan seluruh umat juga tetap menjadi bacaan pada hari itu. Nanti hari Minggunya baru untuk arwah semua orang beriman. Dan seperti tadi sampaikan, supaya intensinya itu disesuaikan dengan jadwal misa yang mau mendoakan keluarganya supaya ikut misa yang memang ditunjuk, misalnya jam 7 jam 9 atau jam 5 sore ya. Dan biasanya ini kan dibacakan sebelumnya. Mungkin tidak apa-apa ditulis semua anggota keluarga, tetapi nanti yang akan disampaikan itu intinya, bahwa itu menyangkut keluarga besar saja, dan dengan demikian itu menyangkut seluruh keluarga. Misalnya saya lalu mendoakan orang tua, papa dan mama kalau sudah berpulang, lalu itu mencakup semua, baik ke atas maupun ke bawah dan ke samping. Saya kira itu yang ingin saya perjelas lagi. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi, utamanya kepada seluruh petugas liturgi. Saya ucapkan limpah terima kasih kelompok KOR yang boleh mengambil bagian pada kesempatan ini bersama dengan dirigen dan organisnya, serta kita semua yang hadir, seluruh petugas liturgi, kelompok sound system dan kelompok dekorasi. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.